DP Kids. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali lagi di DP Kids Weekly. Jangan lupa pagi ini kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, yuk kita mulai ibadah ini dengan doa pembuka. Mari teman-teman kita lipat tangan, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih satu minggu ini yang telah Kau berikan Tuhan. Kesehatan, berkat, kuasa yang Kau berikan satu minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau ibadah, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, berkat dan kuasa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, yuk kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan pujian untuk Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca Alkitab kita pada Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak
yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sudah pada mandi belum? Tapi kelihatannya sudah pada mandi. Kelihatan cantik-cantik dan tampan pagi ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mulai ya. Ya, tadi sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Itu adalah nats kita untuk firman Tuhan pada ibadah di minggu hari ini. Tapi sebelum masuk ke cerita, kita ingat-ingat dulu cerita minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat? Kalau adik-adik minggu yang lalu dengan benar-benar mendengarkan firman Tuhan, pasti masih ingat cerita ibu guru yang lalu. Yaitu siapa adik-adik yang bercerita? Ayo, siapa? Bu Ani. Ya, betul. Minggu yang lalu yang bercerita adalah Bu Ani. Menceritakan tentang apa? Bu Ani menceritakan tentang apa? Tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Kemudian menyeberangi sungai Tiberau yang pada waktu itu mereka sangat ketakutan karena dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Tetapi kasih Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa kemudian bisa membelah lautan dengan hanya memakai apa adik-adik? Hanya memakai tongkat. Itu mukjizat dari Tuhan melalui Nabi Musa. Kemudian air laut dapat terbelah, bangsa Israel kemudian bisa berjalan keluar dari laut itu, dan setelah itu air lautnya kembali
Dan pada saat itu tentara-tentara Fir'aun terbenam di dalam air. Lah, firman kita atau cerita kita lanjutkan. Setelah peristiwa itu, kemudian bangsa Israel dan Nabi Musa berangkat dari yang namanya Elim, ya. Berangkat dari Elim, kemudian berjalan sampailah mereka di padang gurun Sin. Padang gurun Sin ini tempatnya di antara Elim dengan Gunung Sinai. Tetapi ternyata di gurun Sin ini keadaannya tidak baik, adik-adik. Di situ itu padang pasir, ada sebagian lumpur, ada juga sebagian semak-semak. Jadi tempatnya sangat-sangat tidak menyenangkan. Masih ada juga binatang-binatang buas. Sehingga membuat bangsa Israel yang sampai di padang gurun Sin ini situasinya tidak menyenangkan. Dan ditambah lagi persediaan makanan yang mereka bawa hampir habis. Bahkan sebagian sudah habis. Oleh sebab itu dalam keadaan seperti ini bangsa Israel kembali bersungut-sungut, gedumbel. Nah, adik-adik tahu toh gerundel. Bersungut-sungut itu gerundel. Ngerti ya, nek kita dibawa di tempat seperti ini, mending masih di Mesir. Walaupun di tempat perbudakan, tetapi makanan ada, daging ada, minuman ada, tidak ada binatang buas. Katanya mau dibawa ke tempat yang lebih baik di Kanaan, tetapi ternyata kok seperti ini. Mereka bersungut-sungut, grundel, menyalahkan Nabi Musa. Kenapa saya dibawa tetapi kok tidak enak? Nah, inilah sifat bangsa Israel yang sangat jelek. Senengane grundel, bersungut-sungut. Nah, sekarang siapa adik-adik yang seringnya grundel, seringnya bersungut-sungut? Dibilangi ibunya, "Dek, berhenti main HP dulu. Walaupun tidak sekolah, kan di rumah online. Banyak tugas yang harus dikerjakan. Kerjakan dulu itu." Enggak langsung jawab, "Iya ibu." Enggak. Grundel bersungut-sungut, "Bu, mesti gitu. Lagi enak-enak main game di kon garapan." Mas orang wel tenan ibu ku kikep. Nah, padahal adik-adik walaupun di rumah kan tetap masih sekolah. Banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kalau adik-adik seringnya hanya main HP tidak untuk mengerjakan tugas tapi main game, lama-lama nanti tugasnya menumpuk, bingung. Kalau sudah saatnya mau dikumpulkan baru bingung. Iki piye Bu? Iki piye Pak? Iki piye Mbak? Nah, jadi kalau diingatkan sama ibunya atau bapaknya ya harus nurut. Kerjakan dulu yang menjadi tugasnya. Adik-adik harus mengerjakan yang mana prioritasnya dulu. Baru itu bisa main. Wes nanti lagi main. "Dek, minta tolong ibu sebentar aja. Dibelikan ini loh ibu, masak. Minyak gorengnya habis, nanti kita nggak bisa makan siang." Gerundel lagi. Ibu ya suruh terus. Siapa yang seperti itu? Seperti bangsa Israel tadi. Sudah diberi kasih Tuhan, dibebaskan dari perbudakan, dibawa ke tempat yang baik, Kanaan. Baru sedikit saja menerima hal yang tidak baik, bersungut-sungut, menyalahkan Musa. Padahal yang menyuruh Musa itu siapa? Tuhan kan? Nah, kalau menyalahkan Musa berarti juga menyalahkan Tuhan. Lanjut ya. Tetapi Tuhan kita itu sungguh baik.
Tuhan kita itu sangat kasih kepada bangsa Israel. Dengan mendengar sungut-sungutnya tadi, gerundelnya bangsa Israel, gimana tanggapan Tuhan? Adik-adik tadi sudah membaca Alkitab kan? Kita baca ulang ya. Bangsa Israel bersungut-sungut, tapi tanggapan Tuhan, jawaban Tuhan gimana? Kita bisa baca ulang lagi di Keluaran 16 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Ya, yuk ulang ya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan bagi bangsa Israel yang bersungut-sungut dengan keadaannya, di mana di padang gurun Sin itu keadaannya tidak baik, kehabisan makanan. Mereka bersungut-sungut, takut mati kelaparan. Tetapi Allah kita, Allah adik-adik dan Allah Bayu juga adalah Allah yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan mereka, yang memelihara kehidupan kita semua. Tuhan, karena bangsa Israel takut akan kelaparan, menyediakan daging dan roti. Setiap senja ada daging yang turun melalui burung-burung tadi, dan setiap pagi ada roti yang seperti embun, di mana bangsa Israel bisa mengambilnya. Itulah pemeliharaan Tuhan atas hidup bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi apakah pemeliharaan Tuhan hanya pada waktu zaman Musa, atau pada waktu zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apakah berhenti di situ adik-adik? Tentu tidak. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, atas hidup adik-adik, atas hidup kita semua sampai sekarang. Ingat ya, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai sekarang. Berupa gimana? Berupa apa? Pemeliharaan atas hidup kita. Apakah seperti bangsa Israel pada waktu itu? Dia takut kelaparan, kemudian Tuhan memberi burung berduyun-duyun datang, paginya ada roti yang embun yang berupa sisik-sisik yang menjadi roti. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu misalnya adik-adik, Tuhan aku kelaparan, aku minta roti, itu datang dari langit, bluk roti. Walah, adik-adik malah jondel no, takut. Tuhan aku kok lapar yo, aku kok haus yo. Tahu-tahu ada es teh turun dari langit, bluk. Waduh, bukannya gembira malah adik-adik takut melayu, kicir, ya tak? Nah, lalu apa tuh Bu Yayu pemeliharaannya? Loh, pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui bapak ibunya adik-adik, mama papahnya, bundanya, melalui kakak, melalui adik-adik, melalui teman, melalui mbah kakung, mbah putri. Nah, itu pemeliharaan Tuhan. Contohnya apa Bu? Lah adik-adik, kalau makan sehari berapa kali? Ayo, minimal 3 kali toh, pagi, siang, sore. Nah, melalui siapa itu? Melalui orang tua kita. Orang tua kita bekerja, mencari uang. Setelah mendapatkan,
diwujudkan dalam bentuk makanan untuk memelihara adik-adik. Adik-adik sekarang pakai baju toh. Nah, kalau beli baju pakai apa? Uang toh. Nah, juga dari orang tua, dari kakak. Adik-adik arep kerja PR matematika mumet ra iso. Iki piye rumusnya piye? Bilang sama kakak, "Kak, piye to ki rumusnya?" Lah, diberitahu. Pemeliharaan Tuhan itu melalui orang-orang di sekitar kita, melalui teman. Kalau kita nggak bisa belajar kelompok, nah, tahu-tahu kita jatuh di jalan, ada orang lihat, ayo nak bangun, dikei tentir, nah, itu pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Adik-adik juga harus ingat, pemeliharaan Tuhan juga melalui pemerintah. Loh kok bisa Bu? Bisa. Saat ini kan masa pandemi corona. Nah, pemerintah kan mengeluarkan aturan. Adik-adik harus pakai apa? Masker. Harus cuci tangan. Tidak boleh keluar rumah dulu kalau nggak penting banget. Itu wujud pemeliharaan Tuhan melalui pemerintah, bukan larangan pemerintah. Itu memelihara kesehatan adik-adik. Adik-adik harus nurut. Itu pemeliharaan. Pemeliharaan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Jadi aja khawatir, adik-adik jangan cemas. Kepiye yo, iki pandemi iki piye iki? Ora entuk metu, ora entuk, jangan khawatir. Tuhan pasti memelihara melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, tugasnya adik-adik ya wis nuruti aturan pemerintah tadi, ya toh? Suruh tidak keluar ya ora keluar sih. Kalau disuruh belajar online ya belajar yang sungguh-sungguh. Itu pemeliharaan Tuhan supaya adik-adik sok main pinter. Ya toh? Adik-adik sok main pinter. Dan juga tugasnya adik doakan. Doakan orang tua kita. Biar mereka sehat. Bisa mencari uang untuk mencukupi kebutuhannya adik-adik. Doakan juga pemerintah biar dengan program-programnya, dengan aturan-aturannya dapat memelihara kehidupan kita, kesehatan kita, gen awake dhewe tidak kena virus corona. Tapi adik-adik juga harus nurut, ojo kaya bangsa Israel mau grundel, dikon sinau grundel. Sinau terus. Nah, ya apa aku jeleh nang omah. Ora entuk metu. Nah, adik-adik ya harus nurut. Ya, ingat itu semua nggih bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Adik-adik harus menurut apa arahan orang tua, anjuran kakek neneknya, eyang putri, mbah kakungnya, kakaknya, pemerintah, supaya hidup kita jadi sehat, baik, sejahtera, damai. Ya, itu cerita kita, firman Tuhan pada hari ini. Tapi Bu Yayu minta ya dijalankan tenan lo ya, ojo bersungut-sungut. Betul ya, taati anjuran pemerintah, turuti nasihat orang tua. Ini mendengarkan firman Tuhan enggak cuma mlebu kuping kiwa langsung bablas angine saka kuping tengen. Ah, padha wae ya. Mendengarkan firman Tuhan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya adik-adik ya, tetap semangat, enggak usah khawatir. Pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal-tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Pom pom. Pom pom pom. Pom pom. Pom 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 pom. Mari teman-teman kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat dan kasih-Mu kepada kami semua, agar kami dapat merasakan berkat dan kasih-Mu setiap hari. Kiranya persembahan yang kami berikan juga dapat memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam kami berdoa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siapkan uang persembahan kalian? Ya, jangan lupa uang persembahan kalian masukkan ke amplop lalu kasihkan ke orang tua biar diantarkan ke gereja. Ya, yuk kita mari kita menutup ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih berkat dan kuasa yang Kau berikan hari ini. Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan berkat dan kuasa yang Kau berikan. Haleluya, amin. Ya, ibadah hari ini sudah selesai. Bisa kita kembali lagi di DP Klik Weekly.